Kentang bukan sembarang kentang, kentang dicuci di air pail. Saya datang bukan sembarang datang, saya datang dari Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Putra Andres Pratama. Saya merupakan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Berbicara tentang Indonesia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan prinsip otoritas daerah atau otonomi daerah secara luas. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat, yang menjalankan prinsipnya secara satu kesatuan secara utuh ataupun tunggal. Negara kesatuan menempatkan otoritas wilayah ternama atau teratas ataupun otoritas wilayah dijalankan oleh pemerintahan pusat, yang mana daerah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sendiri. Di Indonesia, wilayah administratif terdiri menjadi 34 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dengan demikian, pemerintahan di Indonesia dibagi dua, ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Berbicara tentang kekuasaan negara, kekuasaan negara pertama kali dikemukakan oleh dua tokoh terkenal. Pertama John Locke, yang kedua Montesquieu. Pertama, John Locke. John Locke mengemukakan teori ini terbagi menjadi tiga. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pertama, kita akan membahas legislatif. Di legislatif, John Locke mengatakan bahwa ini adalah kekuasaan yang membuat undang-undang. Yang kedua, ada eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh legislatif. Yang ketiga, ada yang namanya federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Yang kedua, teori kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu. Hampir sama teori yang dikemukakan Montesquieu dan John Locke. Namun yang berbeda, di mana di Montesquieu lebih memperhatikan bagaimana cara mengadili dan mengawasi undang-undang itu berjalan. Baik, yang pertama, ada kekuasaan legislatif. Di kekuasaan legislatif, John Locke dan Montesquieu hampir sama teorinya, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk dijalankan oleh warga negaranya. Yang kedua, ada eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif itu sendiri. Dan yang membedakan yaitu di yudikatif, yaitu untuk mengawasi dan mengadili jalannya undang-undang yang dijalankan oleh eksekutif maupun legislatif itu sendiri. Nah, teori yang dikemukakan oleh Montesquieu dan John Locke, yang membedakan John Locke dan Montesquieu di teori ini adalah John Locke menggunakan federatif dalam melakukan hubungan luar negeri, sedangkan Montesquieu menggunakan yudikatif untuk mengawasi dan mengadili undang-undang itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan kekuasaan yang ada di Indonesia? Baik, kekuasaan di Indonesia menggunakan teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu terdiri menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang pertama, legislatif. Kekuasaan di Indonesia yaitu legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, yaitu dijalankan oleh MPR, DPR, dan juga DPD. Yang kedua, ada yang namanya eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif itu sendiri, dijalankan oleh presiden dan wakilnya beserta dibantu oleh menteri. Yang terakhir, yaitu lembaga yudikatif, adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili jalannya undang-undang itu sendiri yang dijalankan oleh MA, MK, dan juga KY. Selain itu, pembagian kekuasaan Indonesia ternyata menggunakan strata yang tertinggi adalah pemerintahan pusat, yang terendah atau di bawah pemerintahan pusat itu adalah pemerintahan daerah. Baik, yang pertama, ada pemerintah pusat yang disebut dengan sentralisasi. Yang kedua, ada pemerintah daerah yang disebut dengan desentralisasi. Sentralisasi atau pemerintahan pusat dijalankan oleh presiden, wakil presiden, dan juga dibantu oleh para menteri. Yang kedua, ada pemerintahan daerah yang disebut dengan desentralisasi yang dijalankan oleh kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah dibagi menjadi beberapa strata atau tingkatan menurut tingkatnya. Yang pertama, gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, camat di tingkat kecamatan,
kepala desa di tingkat desa. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia adalah negara yang kekuasaan negaranya menggunakan trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Aku, kamu, kita semua merupakan bagian dari trias politika itu sendiri, yang mana di legislatif kita punya perwakilan rakyat itu sendiri, perwakilan saya, kamu, dan kita semua, yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan 4 orang di tiap provinsi menjadi perwakilan kita di legislatif. Saya, kamu, dan kita semua termasuk di dalam eksekutif yang menjalankan undang-undang itu sendiri. Nah, dan kita juga, kamu dan kita semua dapat mengawasi jalannya undang-undang itu sendiri dengan memperlihatkan atau memperhatikan, bahkan mempertimbangkan perundang-undangan yang dijalankan oleh eksekutif maupun yang dibuat oleh legislatif, sehingga mengadili kita melaporkan untuk pengadilan di tingkat legislatif itu sendiri, yaitu di yudikatif. Patuhi peraturan yang telah dibuat oleh legislatif. Jalankan peraturan untuk Indonesia yang lebih maju. Patuhi peraturan itu, karena peraturan adalah untuk negara kita, untuk yang lebih baik. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di tebing tinggi. Selesai sudah materi hari ini, semoga dapat bermanfaat di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.